Assalamualaikum anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Nah, siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Oke, baik, bagus. Hadir semua ya. Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Ya, materi hari ini kita masuk ke daur hidup ya. Hidup daur hidup sedikit ya. Ya, setiap masih menit tumbuhan berlanjut keluar dari perut induknya hingga dewasa ya. Setelah dewasa hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun daur hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata itu berbeda-beda ya. Untuk lebih memahaminya, berikut ini kita bahas ada 4 contoh hewan yang mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Yang pertama serangga, yang kedua itu katak, yang ketiga upas, dan yang keempat kucing ya. Yang pertama serangga, itu daur hidup serangga kita bahas terlebih dahulu. Apakah kalian tahu macam-macam daur hidup serangga ini ada berapa? Tidak tahu? Oke, kita lihat. Serangga memiliki tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda dari makhluk hidup lainnya. Ya. Setiap tahap pertumbuhannya memiliki bentuk yang berbeda. Ya. Tahap-tahap pertumbuhan itu disebut metamorfosis. Ya, metamorfosis. Pada serangga, metamorfosis ini terdiri atas dua jenis. Ya, dua jenis kalau pada serangga ya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahap pertumbuhan. Ya. Tahapan tersebut yaitu yang pertama ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Ya. Adapun metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya mengalami 3 tahap pertumbuhan. Yang pertama telur, yang kedua nipa, dan yang ketiga dewasa. Ya. Sekarang kita bahas metamorfosis sempurna pada serangga ini. Ya. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna ialah serangga yang memiliki 4 tahap pertumbuhan dalam daur hidupnya. Ya. Tahap metamorfosis sempurna adalah ini contohnya pada hewan kupu-kupu, yaitu dari telur, larva, pupa, dan dewasa urutannya. Nah, coba lihat di gambarnya, ini ada. Oke, selanjutnya. Nah, apakah anak-anak Bapak bisa menyebutkan ya, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ya, selain dari hewan kupu-kupu tadi? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, apa? Ya, Bayu, oke. Tawon, benar. Apalagi? Ya, Ina, oke. Kutu, oke, benar. Selain dari kupu-kupu tadi, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu yaitu tawon, lebah, kutu, dan nyamuk ya, dan banyak lain sebagainya. Ya. Sekarang kita masuk metamorfosis
tidak sempurna pada serangga ini. Nah, tahap pertumbuhan pada kecoa termasuk pada metamorfosis tidak sempurna. Ya. Kecoa mengalami tahap larva dan pupa. Ya. Tahap metamorfosis tidak sempurna. Di sini ada contohnya ya. Nah, lihat contohnya. Ada 3 urutan dari telur, nimfa, dewasa ya. Di sini ada gambarnya contohnya. Bisa dilihat di sini ya. Terus siapa yang bisa menyebutkan? Nah, selain dari hewan tadi, metamorfosis, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, hewan apa lagi? Ayo. Iya, siapa? Capung. Oke, pintar. IC pintar. Capung. Ada lagi? Nggak ada lagi? Banyak lagi nih. Oh iya, nggak ada lagi. Oke, kita lihat ya. Ada capung, ada laron, ada semut ya, ada belalang. Nah, selain dari ya gambar tadi, kalau capung kita lihat, nah, nih metamorfosis pada capung, nih prosesnya ya, lihat aja di depan gambarnya ya. Nah, kalau pada laron nih, nah bisa kita lihat ya, nih. Oke, kita lihat satu-satu. Habis itu semut. Nah, semut. Nah, ya paham ya, lihat ya, lihat baik-baik. Nah, sekarang belalang. Nah, belalang. Oke, ya, dan sekarang kita masuk ke hewan kedua, yaitu daur hidup kata. Oke, kita lihat. Bagaimana daur hidup kata? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lihat ya. Kita bahas satu-satu. Kata merupakan hewan yang mengalami metamorfosis ya. Kata memiliki tahap ya, tahap pertumbuhan pada katak muda yang berbeda dengan katak dewasa. Pada katak muda, setelah menetas dari telur, katak muda hidup di air ya, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki ya. Katak katak muda disebut berudu ya. Menjelang dewasa, berudu mulai tumbuh kaki dan masih berekor ya, serta masih hidup di air. Nah, setelah dewasa, kaki katak tumbuh sempurna dan ekor pun menyusut hingga tidak memiliki ekor lagi. Pada tahap katak dewasa ini, katak lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur. Nih, lihat di gambar ya. Oke. Nah, selanjutnya hewan ketiga yaitu daur hidup unggas. Oke. Daur hidup unggas. Gimana daur hidup unggas? Ya, kita lihat daur hidup unggas. Apakah kamu pernah makan telur? Apakah kalian pernah makan telur? Ya, pernah. Oke. Dari mana ke asal telur? Ya, dari induk ayam. Oh, bentar ya. Telur merupakan salah satu tahap pada perkembangbiakan hewan dari kelompok unggas ya. Contohnya adalah ayam ya. Ayam merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok unggas. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam telur ini, anak ayam tumbuh hingga siap keluar dari telur dan dapat hidup di dalam bebas. Setelah keluar dari telur atau menetas, anak ayam tumbuh menjadi ayam muda, kemudian menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam siap untuk menghasilkan telur kembali. Ini contoh daur, gambar daur hidup unggas ya. Nah, nih metamorfosis itu fungsinya daur hidup ya.
Iya, dan kucing air pancaran. Apakah kalian cara kucing? Iya, betul. Kucing hewan yang berkembang dengan cara melahirkan anak ya. Anak kucing dapat terus tumbuh jika induknya menyusuinya ya. Jika anak kucing tersebut dapat bertahan hidup ya, anak kucing akan tumbuh dewasa dan dapat menghasilkan keturunan anak kembali ya. Sampai di situ paham tentang daur hidup hewan ini? Apakah paham kalian? Hmm? Paham apa enggak? Nah, kalau paham kita lanjut lagi nih. Ya, oke. Karena udah paham kata kalian, Bapak langsung saja menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Baik, kita simpulkan sama-sama. Kesimpulannya, daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh suatu hewan sepanjang hidupnya ya. Proses daur hidup hewan dimulai dari masih dalam bentuk telur hingga dewasa ya. Perubahan bentuk tubuh pada hewan diakibatkan pertumbuhan sel yang terjadi seiring berjalannya waktu. Cepat lambatnya pertumbuhan hewan bisa dipengaruhi dari makanan yang dimakan hewan tersebut ya. Jika dilihat dari bentuknya, hewan mempunyai dua bentuk, yaitu daur hidup dengan metamorfosis atau daur hidup tanpa metamorfosis seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Paham semua ya? Paham? Oke, pintar semua anak Bapak. Dan karena sudah paham, Bapak akan mengasih PR ya, pekerjaan rumah dikumpul besok pagi, yaitu ada di buka buku IPA ya, di halaman 35 itu ada ya latihan soal, jawab pertanyaan 1 sampai 5 ya. Besok itu kumpul ya. Ya, paham semuanya? Oke, karena ada paham, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.